Halo semuanya, selamat datang di penjelasan tentang momentum. Tapi sebelum masuk ke materi utama yaitu momentum, kita harus bisa memahami apa itu inersia. Inersia adalah kecenderungan benda untuk tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang mengubahnya. Misalnya, sebuah bola yang tidak digulirkan akan tetap diam, tapi jika digulirkan, ia akan terus bergerak sampai terhalang oleh gesekan. Ini sesuai dengan hukum Newton pertama, yaitu setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Untuk rumusnya sendiri yaitu F sama dengan ma, di mana F itu adalah gaya, M massa, dan A percepatan. Tanpa gaya, percepatan adalah 0. Lalu, bagaimana dengan non-inersia? Kita ambil contoh saat mobil tiba-tiba berhenti. Kita merasa terdorong ke depan karena berada dalam kerangka yang bergerak dengan percepatan. Dalam situasi ini, kita merasa terdorong ke depan meskipun tidak ada gaya yang mendorong kita secara langsung. Ini karena kita berada dalam kerangka non-inersia, di mana hukum Newton tidak bisa menjelaskan gerakan tanpa adanya gaya fiktif. Kesimpulannya, dalam kerangka acuan inersia, hukum Newton berlaku sepenuhnya. Dan benda akan mempertahankan gerakannya jika tidak ada gaya luar. Sementara dalam kerangka acuan non-inersia, kita perlu mempertimbangkan gaya fiktif untuk menjelaskan gerakan, karena hukum Newton tidak berlaku secara langsung pada kerangka acuan non-inersia. Persamaan momentum berangkat dari hukum Newton kedua, yang dapat ditulis dengan persamaan A sama dengan sigma F per M. Ingat bahwa turunan posisi terhadap waktu merupakan kecepatan, sedangkan turunan kecepatan terhadap waktu merupakan percepatan. Sehingga kita dapat menulis persamaan A sama dengan DAUA per DT sama dengan sigma F per M. Pada persamaan ini mengandung turunan total yang ditandai dengan huruf D yang kapital. Nah, pada penjelasan kali ini, yang perlu diingat bahwa UA merupakan kecepatan terhadap kerangka acuan inersia, jadi ada huruf A kecilnya, sedangkan U merupakan kecepatan terhadap kerangka acuan non-inersia. Sebenarnya, selama kerangka acuannya inersia, persamaan sigma F sama dengan ma seharusnya sudah mencukupi untuk diterapkannya hukum gerak Newton. Tetapi ketika pada kasus kerangka acuan non-inersia, tentu kita harus menambahkan beberapa penyesuaian supaya tidak melanggar aturan hukum Newton kedua. Penyesuaian itu berupa dengan menambahkan AF atau apparent force atau gaya semu atau gaya fiktif di ruas sebelah kanan, sehingga kita dapat menulis A sama dengan DAUA per DT sama dengan sigma F per M ditambah AF. Selanjutnya, kita memiliki persamaan dari materi diferensial total suatu vektor dalam sistem berputar, yaitu DAA per DT sama dengan DA per DT plus omega cross A. Untuk mengubah persamaan ini menjadi koordinat berputar atau non-inersia, pertama-tama kita harus mencari hubungan antara UA dan U dengan cara mensubstitusikan persamaan tersebut dengan vektor R untuk parcel udara pada bumi yang berputar, sehingga persamaannya menjadi DAR per DT sama dengan DR per DT ditambah omega cross R. Nah, karena turunan dari posisi merupakan kecepatan, maka kita dapat menulis persamaan tersebut menjadi UA sama dengan U plus omega cross R. Persamaan tersebut menyatakan bahwa kecepatan absolut suatu benda pada bumi yang berputar sama dengan kecepatan relatif terhadap bumi ditambah kecepatan rotasi bumi. Nah, sekarang substitusikanlah persamaan tersebut dengan persamaan sebelumnya. Sehingga setelah disubstitusikan, kita mendapatkan persamaan DAUA per DT sama dengan DUA per DT ditambah omega cross UA. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa UA sama dengan U ditambah omega cross R. Persamaan ini kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Kita substitusikan persamaan ini ke persamaan ini, sehingga kita mendapatkan persamaan DAUA per DT ditambah DU per DT ditambah D per DT kurung buka omega cross R kurung tutup ditambah omega cross U ditambah omega cross kurung buka omega cross R kurung tutup. Lalu kita sederhanakan menjadi seperti ini, di mana omega diasumsikan konstan
Sehingga dengan bantuan identitas vektor, persamaan tersebut berubah menjadi dAUA per dt sama dengan du per dt ditambah 2 omega cross u minus omega kuadrat r. R kapital di sini adalah vektor yang tegak lurus terhadap sumbu rotasi, yang besarnya sama dengan jarak terhadap sumbu rotasi. Ingat, ketika kita membicarakan kerangka acuan non-inersia, kita harus membicarakan semua gaya yang ada. Kita perlu menambahkan gaya semu atau apparent force supaya UA di ruas kiri menjadi U. Jika kita berasumsi bahwa satu-satunya gaya nyata yang bekerja di atmosfer hanyalah gaya gradien tekanan, gravitasi, dan gesekan, kita dapat menulis ulang hukum kedua Newton tersebut menjadi du per dt sama dengan minus 2 omega cross u minus 1 per rho nabla p ditambah g ditambah fr. Udara merupakan salah satu jenis fluida. Di atmosfer, udara dipengaruhi banyak gaya sehingga dia terus bergerak. Gradien tekanan udara mempengaruhi arah gerak dan kecepatan udara. Dan udara juga memiliki massa, sehingga gaya gravitasi juga mempengaruhi arah gerak dari udara. Karena bumi terus berotasi, maka gaya sentrifugal dan Coriolis otomatis sangat mempengaruhi arah gerak udara. Dan di atmosfer, udara mengalami gaya gesek dengan partikel-partikel yang ada di udara. Selanjutnya, apa itu gaya Coriolis? Gaya Coriolis adalah gaya semu yang bekerja di bumi, berupa pembelokan akibat rotasi bumi. Tahukah kamu kalau arah gerak gaya Coriolis bisa berbeda di tiap bagian bumi? Pada bumi bagian utara, arah gerak gaya Coriolis bergerak ke arah kanan, sedangkan pada bumi bagian selatan bergerak ke arah kiri. Anggap garis putih merupakan lintasan yang harus ditempuh oleh setiap derajat lintang. Jika diamati, semakin mendekati lintang 0 derajat, maka lintasannya semakin panjang. Dan semakin menjauhi lintang 0 derajat, maka lintasannya semakin pendek. Kita tahu bahwa suatu benda yang memiliki lintasan yang lebih panjang, namun waktu tempuhnya sama dengan suatu benda lainnya yang memiliki lintasan yang lebih pendek, artinya ia memiliki kecepatan yang lebih cepat. Maka dapat disimpulkan, semakin mendekati ekuator, maka kecepatan rotasi akan semakin cepat. Dan semakin menjauhi ekuator, maka kecepatan rotasi akan semakin lama. Angin selalu bergerak dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Rumus dari gaya Coriolis yaitu 2 omega sin pi, dengan pi adalah lintang, dan semakin mendekati ekuator, Coriolis semakin kecil, dan semakin menjauhi ekuator, Coriolis semakin besar. Jadi, apa sih hubungan gaya gravitasi dengan persamaan momentum? Persamaan momentum adalah kunci dalam memahami pergerakan udara di atmosfer. Di sini, percepatan gravitasi itu dilambangkan dengan G. Gravitasi atau G dalam persamaan ini adalah percepatan gravitasi yang bekerja ke arah pusat bumi. Gaya ini memiliki nilai konstan sekitar 9,8 meter per second kuadrat di permukaan bumi dan selalu menarik elemen udara ke bawah. Gravitasi secara langsung mempengaruhi pergerakan vertikal. Misalnya, udara hangat yang naik ke atmosfer akan selalu ditarik kembali ke bawah oleh gravitasi. Dalam persamaan momentum, gravitasi bekerja bersama dengan gaya lain, seperti gaya gradien tekanan dan gaya Coriolis. Namun, tidak seperti gaya Coriolis yang mempengaruhi pergerakan horizontal. Gravitasi hanya mempengaruhi pergerakan vertikal di atmosfer. Selain ada gaya Coriolis, ada juga loh gaya gradien tekanan. Yuk lihat lagi rumusnya. Dua arah ini dia rumusnya dengan minus 1 per rho dikali nabla P, dengan rho merupakan massa jenis udara dan nabla P merupakan beda tekanan udara per jarak antara dua isobar. Nah, mau tahu nggak sih fakta-fakta mengenai gaya gradien tekanan? Pertama, gaya gradien tekanan arahnya berbanding terbalik dengan gaya Coriolis dan menyeimbanginya. Yang kedua, gaya gradien tekanan sangat berpengaruh loh untuk arah angin. Dan yang ketiga, gaya gradien tekanan sangat berpengaruh juga untuk prediksi cuaca.